Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Ibu harap sampai hari ini kalian tetap sehat di rumah dan tetap semangat untuk belajar walaupun belajar dari rumah. Baik anak-anak, materi kita pagi ini pertemuan pertama belajar online dari rumah. Bidang studi matematika, materi yang pertama adalah bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ini ada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Maksudnya setelah kalian belajar bilangan berpangkat dan bentuk akar, jadi ini yang bisa kalian capai nanti. Baik, kita langsung masuk ke materi. Yang pertama tentang bilangan berpangkat. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan adalah A dikali A dikali A dikali A sebanyak N faktor. A-nya bilangan bulat positif. Kita ambil contoh. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu sama dengan 3 pangkat 5. Jadi 3-nya dikalikan 5 kali. 3 pangkat 5 adalah perpangkatan 5. 3 disebut bilangan pokok atau basis, dan 5 disebut pangkat atau eksponen. Contoh yang ke-1, menuliskan perpangkatan. Tuliskan pernyataan berikut dalam bentuk perpangkatan. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini hasilnya bilangan pokoknya adalah 2 dan pangkatnya adalah 5. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya 2 pangkat 5. Contoh yang kedua, menghitung nilai perpangkatan. Nyatakan perpangkatan min 2 pangkat 3 dan min 2 pangkat 4 dalam bentuk bilangan biasa. Min 2 pangkat 3 sama dengan min 2 dikali min 2 dikali min 2. Ya, jadi min 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Hasilnya min 8. Di sini, jika suatu bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, jadi pangkatnya bilangan ganjil, hasilnya akan negatif. Ya. Tapi kalau bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, jadi pangkatnya bilangan genap, hasilnya akan positif. Kita lanjut. Min 2 pangkat 4, berarti min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 sebanyak 4 kali. Ya. Hasilnya 16. Seperti Ibu bilang tadi, jika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya akan positif. Contoh yang ketiga, operasi yang melibatkan perkalian. 3 ditambah 2 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 3 ditambah 2 dikali 25. Dalam operasi matematika, jika ada penjumlahan dan perkalian, maka yang dilakukan pertama kali adalah operasi perkalian. Ya. Jadi 3 ditambah 2 dikali 25. Jangan 3 ditambah 2 dikali 25, itu salah. Yang betul 3 ditambah 2 kali 25. Jadi 3 ditambah 50. Hasilnya 53.
Contoh yang kedua, 4 pangkat 3 dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2. Sama dengan soal yang pertama tadi, dalam operasi matematika, jadi operasi perkalian dan operasi pembagian itu dilakukan terlebih dahulu. Ya. Jadi 4 pangkat 3 hasilnya 64, kita bagi dulu dengan 8 baru ditambah dengan 9. 64 dibagi 8 hasilnya 8 ditambah 9 jadi hasilnya 17. Lanjut, perkalian pada perpangkatan. 1. Mengalihkan perpangkatan dengan basis yang sama atau mengalihkan perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama. Rumus umumnya A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A ditambah M pangkat N. Jadi untuk operasi perkalian, pangkatnya ditambahkan dengan syarat bilangan pokoknya atau basisnya harus sama. Kalau basisnya tidak sama, maka ketentuan itu tidak berlaku. Kita ambil contoh yang pertama, menyederhanakan operasi perkalian dalam perpangkatan. Sederhanakan operasi perkalian pada perpangkatan berikut. 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2. Kita lihat bilangan pokoknya sama, yaitu sama-sama 4. Berarti rumus yang di atas berlaku. Ya. Jadi 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 3 ditambah 2. Jadi hasilnya 4 pangkat 5. Karena ini soalnya hanya di situ menyederhanakan, berarti cukup sampai di situ, tidak perlu dicari hasilnya. Contoh yang kedua, memangkatkan suatu perpangkatan. Sederhanakan operasi perpangkatan pada perpangkatan berikut. 4 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Berarti itu 4, kalau kita urai 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3. Ya, nanti dikalikan 2 kali karena pangkat 2. Sama dengan, karena bilangan pokoknya sama-sama 4, berarti 4 pangkat 3 tambah 3. Sama dengan 4 pangkat 6. Sudah selesai sampai situ. Jadi kalau disuruh menyederhanakan saja sudah selesai sampai situ, tidak perlu dicari hasilnya. Lanjut contoh yang ketiga, perpangkatan pada perkalian bilangan. Sederhanakan perpangkatan pada perkalian bilangan berikut. 4Y pangkat 2 sama dengan 4Y dikali 4Y sama dengan 4 dikali 4 dikali Y kali Y sama dengan 4 kali 4 16 Y kali Y pangkat 2. Jadi hasilnya 16 Y pangkat 2. Kita lanjut ya. Di rumah saja belajar, bahaya COVID-19. Kita lanjut. Pembagian pada perpangkatan. Secara umum, bentuk pembagian perpangkatan A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi kalau perkalian tadi pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Dengan syarat bilangan pokoknya harus sama. Kita ambil contoh yang pertama, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4. Sama dengan 3 pangkat 6 dikurangi 4. Sama dengan 3 pangkat 2. Contoh yang kedua, 4 pangkat 3
dikali 4 pangkat 8 dibagi 4 pangkat 3. Nah, ini gabungan antara perkalian dengan pembagian. Untuk yang atas atau pembilang, karena perkalian berarti pangkatnya ditambah. Jadi 4 pangkat 3 ditambah 8 per 4 pangkat 3. Sama dengan 4 pangkat 11 dibagi 4 pangkat 3. Sama dengan 4 pangkat 11 dikurangi 3 sama dengan 4 pangkat 8. Contoh yang ketiga, B pangkat 4 dibagi B pangkat 2 dikali B pangkat 6 dibagi B pangkat 3. Yang pertama dulu pembagian B pangkat 4 dibagi B pangkat 2 sama dengan B pangkat 4 dikurangi 2 atau B pangkat 2. Dikalikan dengan B pangkat 6 dibagi B pangkat 3. Sama dengan B pangkat 6 dikurangi 3. Hasilnya B pangkat 3. Jadi hasilnya B pangkat 2 dikali B pangkat 3 sama dengan B pangkat 5. Oke, kita lanjut lagi. Pangkat 0 dan pangkat negatif. Tidak semua pangkat bernilai positif. Beberapa pangkat adalah bulat negatif. Perhatikan pola bilangan berikut untuk menemukan nilai 10 pangkat min 1 dan 10 pangkat min 2 dengan memperluas pola yang ada. Maka hasil yang dapat diperoleh adalah 10 pangkat min 1 itu kan pangkatnya negatif. Dirubah supaya pangkatnya jadi positif, bentuknya jadi 1/10. Ya. Jadi pangkat negatifnya hilang. 10 pangkat negatif 1 sama dengan 1/10. 10 pangkat negatif 2 sama dengan 1/10 pangkat 2. Jadi yang tadinya pangkatnya negatif, pangkat min 2 jadi pangkat positif, tapi bentuknya jadi 1/10 pangkat 2. Ya. Atau rumus umumnya, jika A dipangkatkan dengan N, maka hasilnya 1/A pangkat N. Dan jika 1/A pangkat min N, hasilnya A pangkat N. Jadi dibalik. Ya. A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Dan 1/A pangkat min N sama dengan A pangkat N. Tetap semangat ya belajarnya ya. Ambil contoh. Tuliskan 10 pangkat min 3 menggunakan pangkat positif, kemudian tentukan nilainya. 10 pangkat 3 kita rubah jadi pangkat positif, jadi 1/10 pangkat 3. Sama dengan 1/10 pangkat 3 itu hasilnya 1000. Ya. 10 kali 10 kali 10. 1 dibagi 1000 hasilnya 0,001. Contoh berikutnya, sederhanakan pernyataan X, Y, min 2. X, Y, min 2 itu artinya X dikali Y pangkat min 2. Berarti X dikali 1/Y pangkat 2. Jadi yang Y pangkat min 2-nya dirubah jadi 1/Y pangkat 2. Sama dengan X-nya kita kalikan dengan 1. X sama dengan X per Y pangkat 2. Ya. Jadi X-nya didapat dari X dikali 1, hasilnya X, kemudian per Y pangkat 2.
Contoh berikutnya, bakteri E. coli memiliki lebar 10 pangkat min 3 mm. Jarum pentul memiliki diameter 1 mm. Berapa banyak bakteri E. coli yang dapat mengisi diameter jarum tersebut? Untuk menentukan banyaknya bakteri, bagilah 1 dengan 10 pangkat min 3. Ya. 1/10 pangkat min 3 itu kan pangkatnya negatif, dirubah jadi pangkat positif. Jadi 1/10 pangkat min 3 sama dengan 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu 10 kali 10 kali 10. Hasilnya 1000. Jadi, banyak bakteri yang dapat mengisi diameter jarum pentul adalah 1000 bakteri. Lanjut, pangkat 0. Kita perhatikan pola bentuk pangkat berikut. 2 pangkat 3 hasilnya 8. Ya, 2 kali 3 kali 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 2 hasilnya 4. 2 pangkat 1 hasilnya 2. Berapakah 2 pangkat 0? Coba kalian perhatikan pola dari perpangkatan di atas. Untuk yang sebelah kiri, lihat. Dari atas ke bawah pangkatnya berkurang 1. Ya. Dari pangkat 3 berkurang 1 jadi pangkat 2. Berkurang 1 jadi pangkat 1. Ya. Kemudian yang sebelah kanannya, dari atas ke bawah itu selalu dibagi dengan 2. 8 bagi 2, 4. 4 bagi 2, 2. Nah, berarti kalau 2 pangkat 0, kalau kita lihat yang ruas sebelah kiri, 3 dikurang 1 jadi 2, 2 dikurang 1 jadi 1, 1 dikurang 1 sama dengan 0, berarti 2 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 0 hasilnya berapa? Sekarang kita lihat yang barisan sebelah kanan. Dibagi 2 kan? 8 dibagi 2, 4. 4 dibagi 2, 2. Berarti 2 juga dibagi 2. 2 dibagi 2 berapa? 1. Ya. Jadi 2 pangkat 0 itu hasilnya 1. Nah, ini juga sama ya. Perhatikan pola berikut, pola yang sama. Soalnya yang pangkatnya negatif. 2 pangkat min 3 sama dengan 1/2 pangkat 3 atau 1/8. 2 pangkat min 2 sama dengan 1/2 pangkat 2 atau 1/4. 2 pangkat min 1 sama dengan 1/2 pangkat 1 atau 1/2. Sekarang lihat ruas yang sebelah kiri. Ya. Dari atas ke bawah pangkatnya selalu bertambah 1. Min 3 ditambah 1 jadi min 2. Min 2 ditambah 1 jadi min 1. Kemudian yang sebelah kanannya selalu dikalikan dengan 2. 1/8 dikali 2, 1/4. 1/4 dikali 2, 1/2. Nah, berarti ruas yang sebelah kiri kan selalu ditambah 1, berarti 2 pangkat min 1 ditambah 1 jadi 2 pangkat 0. Nah, yang sebelah kanannya 1/2 dikali 2 hasilnya 1. Jadi 2 pangkat 0 hasilnya 1.
Nah, anak-anak, demikian materi kita yang pertama tentang perpangkatan. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Jika masih ada yang belum paham, boleh ditanyakan langsung ke Ibu. Untuk tugasnya nanti akan Ibu share di tempat yang lain, dan teknisnya nanti akan Ibu share juga di tempat yang lain. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Tetap semangat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan. Belajar matematika mudah dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.